Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7A hari ini siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Asmi. Oh, Asmi. Oke, Asmi kenapa kok tidak hadir? Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita Asmi lekas sembuh ya, sehingga bisa masuk dan belajar bersama kita lagi di sekolah seperti biasa. Amin. Ketua kelasnya mana? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga pada pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan ya dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, ketua kelasnya silakan Nak dipimpin untuk berdoa. Oke semuanya, bersiap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Rasio dan perbandingan atau proporsi. Oke. Tapi sebelum itu, Ibu mengingatkan untuk kesepakatan kelas kita, ya, supaya ketika pembelajaran kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan efektif dan menyenangkan. Oke. Ayo Omar, silakan. Untuk Omar, baca kesepakatan kelas yang pertama, Nak. 1. Sikap terhadap pembelajaran. Datang tepat waktu dan siap mengikuti pelajaran, membawa perlengkapan belajar dengan lengkap, aktif bertanya, berpendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Oke, sepakat kita semuanya? Sepakat. Oke. Setiap hari kan kita kan makan ya. Tapi kita itu apakah sudah tahu gizi apa yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Nah, tapi kalau makanan-makanan snack yang kita makan itu ya, itu kan di baliknya ada informasi nilai gizi ya, kandungan gizi. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang membaca atau memahami terkait informasi nilai gizi tersebut gitu. Padahal itu sangat penting ya, supaya kita bisa tahu apakah dengan kita makan snack yang kita beli itu ya, itu berakibatnya baik nggak ya ke tubuh kita. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Setuju? Setuju. Ice breakingnya apa? Kita mau menyanyikan ya lagu tentang makanan yang sehat ya. Makan sehat kita hebat. Semuanya ikut nyanyi sama-sama, oke? Oke. Kamu cek dirimu, aku cek diriku. Hari ini kita makan apa? Adakah karbohidrat, adakah protein, lemak, serat, dan vitamin? Nasi, roti, jelas itulah karbohidrat. Protein hewani, telur, dan daging. Protein nabati, ada tahu, tempe. Serat itu buah sayur. Kita harus supaya otak cerdas, bisa fokus belajar, siap gapai impian, kita berprestasi. Oke, semuanya tadi kita sudah semangat, sudah ice breaking, sudah menyanyikan lagu tentang makan sehat kita hebat. Sekarang siapa yang mau untuk bisa membuat pilihan makanan yang sehat dan bertanggung jawab? Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan dan untuk masa depan nanti. Siapa yang mau? Saya. Semuanya ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Boleh Ibu minta tolong Amira untuk membacakannya yang pertama dan yang nomor 2, Nak? Boleh, Bu.
Tujuan pembelajaran. 1. Murid dapat menggunakan konsep rasio untuk menganalisis kandungan gizi pada berbagai label kemasan makanan dan menyesuaikan dengan batas konsumsi harian berdasarkan AKG secara tepat. 2. Murid dapat menggunakan konsep proporsi untuk membuat keputusan konsumsi yang bertanggung jawab dengan membandingkan data gizi secara tepat. Oke, terima kasih Amira. Dengan kita menggunakan konsep proporsi, kita dapat menganalisis kandungan gizi pada berbagai label kemasan makanan dan menyesuaikannya dengan batas konsumsi harian berdasarkan AKG. AKG tadi apa? Angka kecukupan gizi. Nah, ini ada SDGs ya, 3 dan 12. Apa itu SDGs? Siapa yang tahu kepanjangan dari SDGs? Saya Bu, Hilda. Oke Hilda, silahkan. SDGs itu kepanjangan dari? SDGs adalah kepanjangan dari Sustainable Development Goals. Ya, Sustainable Development Goals. Ada SDGs 3 dan SDGs 12. Ada yang tahu tidak SDGs 3 itu terkait apa? Ayo Bu, Ya, Rani. Oke. SDGs ketiga itu isinya itu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Kalau SDGs 12 siapa yang tahu? Saya Bu. Oke. Kalista. Iya, apa nak? SDGs ke-12 itu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Maksudnya apa bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kemudian di sini Ibu ada 2 gambar. Oke. Lihat gambar yang pertama ini tentang apa nak? Batas konsumsi gula per hari. Coba dibaca dan diamati dulu gambarnya. Apa yang bisa disimpulkan? Maksimum kita memakan 50 gram gula per hari atau setara dengan 4 sendok makan atau 10 sendok teh. Iya. Kemudian kira-kira bagaimana kalau kandungan gula yang kita masukkan ke dalam tubuh lebih dari 50 gram? Bisa berakibat buruk bagi tubuh. Iya, ada diabetes, bisa obesitas, oke. Apa? Ginjalnya, iya, kolesterol. Maka dari itu kita wajib untuk mengendalikan ya makanan-makanan yang kita makan sehingga kandungan gizi yang masuk itu berimbang gitu. Coba ini ada pertanyaan, apakah semua makanan ringan itu sehat jika dikonsumsi setiap hari? Tidak. Kenapa tidak? Karena memiliki banyak kandungan gula. Iya. Bahan pengawet, pewarna, penyedap, betul. Kemudian, apa dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan jika kita tidak memperhatikan keseimbangan konsumsi gizi harian secara proporsional? Meningkatkan gizi dan berbagai Meningkatkan resiko penyakit. Meningkatkan resiko penyakit tadi yang sudah kalian sebutkan. Makanya semuanya itu harus berimbang. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berkelompok ya. Kemarin kelompoknya sudah dibagi sesuai yang sudah kita bagi sebelumnya. Satu kelompok kemarin beranggotakan berapa orang? 5 orang ya. Jadi totalnya ada berapa kelompok? 5 kelompok. Jadi silahkan semuanya berkelompok ya ke kelompoknya masing-masing. Oke, kalian semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu cek dulu ya, kelompok 1. Kelompok 1 namanya grupnya apa? Mangga. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 nama grupnya adalah apel. Kelompok 3 nama grupnya adalah strawberry. Oke, kelompok 4 anggur. Kelompok 5 cherry. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Durian sudah membagikan link untuk LKPD-nya ya nak ya, di masing-masing kelompok. Sudah dibuka? Sudah. Oke, tampilannya seperti ini ya.
Orientasi masalah aktivitas pertama. Di sini petunjuknya adalah baca informasi gizi dan AKG pada snack yang kamu beli. Kemudian identifikasi masalah yang muncul jika konsumsi snack dilakukan dengan memperhatikan AKG. Kalian telah membawa snack masing-masing kelompok, betul? Betul. Ya, coba diangkat, ditunjukkan snacknya kelompok mangga. Mana snacknya diangkat? Oke. Strawberry kelompok 3. Kelompok anggur cherry, mana snacknya diangkat? Oke. Yang 1/50 kali 100%. Iya. Garam atau natrium ya? 2%. 20 gram. Terus berapa 5 sajian? Berarti kalau lemaknya 4,5 berarti 4,5 dikali 5. Nah, ini total loh ya kandungan per kemasan ya. Iya. Jadi bukan satu sajian ya, pintar. Oke, semuanya. Kelompok 1, kelompok mangga ingin mempresentasikan. Ingat, ketika ada teman kita yang sedang presentasi di depan, kita wajib untuk mendengarkan. Jadi tidak ada yang berbicara sendiri. Halo semuanya, perkenalkan. Kami dari kelompok mangga atau kelompok 1. Yang pertama, dalam tabel ini akan menjelaskan takaran saji dari kemasan yang kami bawa, yaitu 15 gram. Sajian perkemasannya 4 sajian per kemasan. Hitung ulang persen AKG untuk kandungan gizi berikut ini disesuaikan dengan nilai AKG yang sesuai untuk anak usia 10-13 tahun. Oke, saya akan menjelaskan yang A. Itu takaran per sajinya kan 1,5. Sedangkan per sajinya itu di kemasan ada 4. Jadi 1,5 dikali sama 4. Hasilnya adalah 6. Nah, terus AKG hariannya itu kan 65 gram, berarti 6/65 gram dikali sama 100%. Hasilnya itu sebenarnya 9,2%. Tapi karena ini ada koma, jadi kita bulatkan menjadi 9%. Kita berikan semangat dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, perwakilan dari kelompok 2 akan membawakan aktivitas 2 tentang AKG, kandungan gizi per kemasan, AKG harian, dan rasio. Oke, pertama dimulai dari lemak total. Kandungan gizi per kemasan. Lemaknya sekitar 18 gram. Dan AKG hariannya sekitar 65 gram. Yang dimana AKG harian itu maksudnya adalah batas kita untuk memakan untuk mengkonsumsi lemak totalnya. Nah, karena ini 18 dan AKG hariannya 65, maka rasionya 18/65. Karena sudah tidak bisa dikecilkan dan itu adalah hasil yang paling sederhana. Berdasarkan tabel rasio, karbohidrat adalah 11/100. Berarti satu kemasan tersebut memenuhi 11% dari kebutuhan karbohidrat harian. Hai, kita kelompok 3 akan mempresentasikan aktivitas yang ketiga. Kita mulai dari kandungan gizi pertama, yaitu lemak total. Jumlah kemasan 1. Total kandungan gizi 5 gram. Persentase AKG-nya yaitu 7%. Proporsi jumlah kemasan dengan persentase AKG yaitu 1/7%. Nah, jika jumlah kemasannya ada 2, total kandungan gizi yaitu 10 gram, persen AKG yaitu 14%, berarti proporsi jumlah kemasan dibanding persentase AKG yaitu 2/14%. Apakah hubungan antara jumlah kemasan dan persen AKG bersifat proporsional? Ya, karena ketika jumlah kemasan bertambah 2 kali lipat, maka persen AKG juga bertambah 2 kali lipat. Jadi semakin banyak kemasan yang dikonsumsi, semakin besar pula persen AKG yang terpenuhi secara sebanding. Dari apa yang sudah disampaikan dari kelompok 3 atau kelompok strawberry, siapa yang mau bertanya? Saya Bu, Danis. Kan Danis mau bertanya apa? Dari apa yang telah kelompok kalian jelaskan, apa yang terjadi jika nilai kandungan gizi yang kita konsumsi melebihi 100% angka kecukupan gizi harian?
Oke, aku izin bantu jawab ya. Jadi, jika kita melebihi batas harian konsumsinya yaitu 100%, maka itu tuh bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Contohnya seperti obesitas, terus juga kolesterol, dan lain sebagainya. Sebenarnya penyakit itu tidak langsung timbul ketika kita pertama kali memakan itu, tetapi penyakit itu akan timbul ketika kita memakan itu secara terus-menerus. Oke, kalian semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya. Ada aktivitas 1, 2, dan 3. Masing-masing kelompok juga sudah maju ke depan untuk presentasi. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari semua aktivitas yang sudah kita lakukan. Apa saja sih yang sudah kita pelajari? Bagaimana hubungan proporsional ini dapat membantu kalian untuk membuat keputusan konsumsi yang bertanggung jawab? Dan apa dampaknya terhadap gaya hidup sehat dan berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs berapa tadi, Nah? SDGs 3 dan 12. Oke. Dari yang sudah kita pelajari, kesimpulan yang kami dapat adalah jika kita memakan satu kemasan, maka kebutuhan harian kita masih banyak. Namun, jika kita memakan banyak kemasan, kebutuhan harian kita bisa mencapai batas atau bahkan melewati batas keseharian tubuh kita. Dengan membaca informasi AKG di belakang bungkus snack, kita bisa mengetahui total kandungan gizinya, sehingga kita bisa memilih mana yang boleh dimakan, mana yang tidak, dan seberapa banyak yang boleh kita makan. Sehingga saat mengonsumsinya, tubuh kita aman, karena kita sudah mengetahui total gizi yang sedang kita makan. Selain itu, kita bisa mengurangi bungkus sampah dan limbah dari snack yang kita makan, karena kita tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Sekarang silakan semuanya kembali duduk ya, satu-satu, duduk seperti biasa, tidak berkelompok lagi, karena kita akan mengerjakan kuis ya, 5 soal pilihan ganda untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran. Ini ada kuis rasio dan proporsionalitas tentang nilai gizi ya, yang tadi sudah kita pelajari bersama. Lagi semuanya sudah siap? Siap! Kelas 7 anak-anak hebat, anak-anak pintar. Silakan dimulai. Klik. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah! Bisa semuanya? Bisa! Oke, alhamdulillah. Kita cek dulu ya. Apa persen AKG yang terpenuhi? 40%. Ini kalau satu kemasan berapa? 20. Ya, 20. Berarti kalau 2 kemasan menjadi 40. Yeay, oke. Berapa jumlah kemasan maksimum ya yang aman dikonsumsi agar tidak melebihi 100% AKG? Jadi berapa? 3 kemasan. Coba kita cek. 1, 2. Survei membuktikan. Oke, alhamdulillah. Jadi semuanya sudah paham betul tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan dijawab, diklik jawabannya. Oh, masih bertambah lagi nih. Oke, sudah. Kita next ke slide selanjutnya, oke? Apa yang membuatmu tertarik dari pembelajaran hari ini? Ketikan. Fun banget. Terus apa lagi? Menyenangkan sekali. Oke. Alhamdulillah kita semuanya tadi sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Ibu harap dengan kita belajar membaca informasi nilai gizi, kemudian kita menerapkan konsep rasio dan proporsi, kita semuanya jadi tahu dan lebih waspada ya Nak ya, tentang apa? Kandungan nilai gizi. Ya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari bab baru ya tentang aljabar. Silakan Kosi, ketua kelasnya. Kosi mana Kosi? Saya, Bu. Oke, silakan pimpin doanya Kosi. Baiklah semuanya, bersiap. Siap. Berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.